Pernah nggak teman-teman melihat tim yang sangat hebat pada saat mereka bekerja atau berlomba, seakan-akan mereka melakukannya tanpa effort? Atau mungkin teman-teman pernah ngelihat orang yang punya ide terus-menerus tanpa henti dan dia juga melakukannya tanpa effort atau tanpa usaha. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas sebuah konsep dari filsafat kuno yang namanya adalah Wu Wei atau melakukan sesuatu tanpa melakukannya. Nah, kalau teman-teman seneng nih ngeliatin manajemen, leadership, digital marketing, branding, ekspor, impor, follow dulu. Klik dulu tuh link subscribe sama loncengnya. Biar kalau ada update teman-teman bisa langsung nonton. Wu Wei teman-teman secara harafiah itu artinya adalah tidak melakukan. Atau effortless doing. Atau effortless action. Atau action of not having an action. Mati nggak lu? Ini dikutip dari seorang filsafat atau seorang filsuf namanya Lao Tzu. Lao Tzu. Aku langsung jatuh cinta dengan filsuf tersebut, orang tersebut. Ini konsep ini menurutku filsuf tersebut benar-benar bisa membuat kata-kata yang kadang-kadang menjelimet gitu, tapi kayak bener banget gitu kasarnya. Nah, salah satu konsep Wu Wei kalau di buku di barat itu ada namanya adalah Blink. Itu ciptaan dari Malcolm Gladwell, salah satu penulis favoritku juga. Dimana di buku itu Blink dia mencoba mengartikan orang yang bisa berpikir tanpa berpikir, hanya melakukan blink dia udah bisa tahu itu apa. Jadi apa sih maksudnya tidak melakukan? Banyak banget sebenarnya yang bisa diartikan tidak melakukan. Contoh, air. Ya, air ada dari gunung turun ke bawah, itu juga effortless trying, air itu juga turun dengan sendirinya ke bawah tanpa usaha. Lionel Messi, kalau teman-teman pernah lihat Lionel Messi dengan tiki takanya itu effortless pada saat dia melakukannya. Kasarnya gitu tuh, itu kayak in the zone, makanya dia bisa taktuk. Lionel Messi. Ada juga kalau di buku Blink ada penonton tenis yang dia hobinya tenis, dia bisa menebak pukulan tenis tersebut akan out atau tidak dalam hitungan kedipan mata. Atau mungkin kayak entrepreneur, dia pada saat negosiasi dia tahu harus ngomong apa dan dia tahu harus tidak ngomong apa tanpa harus berpikir. Itu yang dimaksud effortless action. Untuk di video kali ini, Wu Wei yang aku bicarakan itu Wu Wei dalam sebuah tim, supaya timnya itu effortless melakukan semuanya. Nggak ada beban di antara tim, di salah satu anggota timnya untuk melakukan apapun yang harus dilakukan. Oke, aku cerita dulu sebelum masuk ke intinya. Jadi kita punya tim, namanya adalah Sela. Dia salah satu orang yang kuat di dalam kantor kita, di organisasi kita. Dia itu kerja di perusahaan multinational company sebelumnya 8 tahun atau 10 tahun, aku lupa. Kebetulan dia adalah sahabat istriku. Jadi aku tahu dia sedikit, kenal dia sedikit lah pada saat pacaran dulu sama istri gue, cie. Nah, waktu itu aku rekrut dia masuk ke dalam timku. Aku kasih project untuk megang sebuah project baru. Nama projectnya adalah kampus.id, dimana itu adalah sekolah programming atau sekolah digital marketing. 3 bulan berjalan, ternyata Sheila tidak bisa mendapatkan hasil atau membuahkan hasil atau mendapatkan buah dari project tersebut. Di titik itu aku putuskan untuk memindahkan Sheila ke dalam tim operasional. Ternyata guys, di tim operasionalku Sheila ini benar-benar berkembang. Dia bisa menghandle seluruh operasional yang terjadi di kantor. Mau dari HR, mau dari GA, mau dari event organizer, itu dihandle semua sama dia. Dia benar-benar sangat luar biasa pada saat dia ditaruh di dalam posisi yang flow-nya atau Wu Wei-nya tepat di situ. Ternyata Wu Wei-nya Sheila atau flow-nya Sheila itu ada di operasional, bukan di marketing. Kasarnya gitu. Itu pada saat orang mendapatkan flow kerjanya itu bener-bener kayak jreng banget gitu. Terjadi apapun yang dia lakukan, dia melakukannya tanpa effort, dia nggak beban melakukan apapun. Contoh, aku pribadi adalah seorang kreator. Jadi kalau mau dapetin ide, aku sangat mudah ngedapetin ide. Mungkin nggak semua orang bisa melakukan itu. Sedangkan Sheila susah sekali mendapatkan ide dan dia senang sekali melakukan operasional. Kebalikannya dari aku senang banget mengeksekusi ide awal-awal dan aku sulit banget melakukan operasional awal-awal atau bahkan akhir-akhir. Jadi dua kombinasi tersebut menjadi satu, kita bisa bersinergi
melakukan apapun yang perlu dilakukan. Kalau tadi Lionel Messi mungkin dengan Xavi dan gengnya di Barcelona. Di titik ini aku menemukan bahwa pada saat kita memiliki tim yang tepat, sinergi kita tepat, flow kita tepat, kita saling mengisi, itu nggak mungkin kita nggak bisa jalan lebih jauh. Ngebahas flow di video kali ini tidak jauh dari Wealth Dynamic yang pernah aku bahas. Kalau teman-teman belum nonton video pertama yang tentang Wealth Dynamic, aku saranin nonton itu dulu, nanti baru balik ke sini. Aku kasih link di kanan kiri, aku atas bawah. Jadi saat ini aku sudah ngetes hampir 60 orang di perusahaanku untuk Wealth Dynamic-nya apa, untuk mengetahui 8 tipe orang intrapreneur atau entrepreneur di dalam kantorku, di dalam organisasiku tuh bentuknya seperti apa. Aku tes mereka semua dan aku pengen cari tahu supaya kita bisa bersinergi lebih jauh, kasarnya gitu. Nah, di dalam Wealth Dynamic sendiri yang memiliki 8 profile, itu mereka memiliki rumus 1, 2, 3 untuk menemukan paling tidak sinergi yang paling oke dalam sebuah organisasi. Contoh paling gampang, aku adalah seorang kreator, posisiku di dalam Wealth Dynamic ada di atas. Rumusnya adalah 1, 2 ke kanan, yaitu di kananku aku membutuhkan supporter, lalu dari 2 sini aku membutuhkan 3 lagi. Dari nomor 2 ini kita akan turun lagi ke 3, 1, 2, 3, dan aku membutuhkan akumulator. Jadi berdasarkan Wealth Dynamics dan flow yang bagus untuk tim aku, kreator, supporter, dan akumulator, itu adalah tim yang terbaik untuk dijalankan dan bersinergi bersama aku. Lucunya nih guys, sebelum aku tahu Wealth Dynamics, aku kan udah naruh nih timku, organisasinya di siapa aja, intrapreneur yang ngerjain apa, yang titik apa. Ternyata pas ditarik 60 bener loh. Pada saat sebuah tim itu berisikan dengan 3 kuncian tadi, entah kalau kita ngomongin kita ngomongnya kreator, supporter, dan akumulator, itu bener-bener tim itu kuat banget sinerginya. Sehingga mau ngerjain apapun tuh kayak udah ngeflow aja gitu. Kebayang gak maksudnya? Jadi kayak bener-bener menurutku flow yang dimaksud oleh Blink atau oleh Lao Tzu tadi tuh kayak exist gitu loh. Karena aku sebenarnya pada saat ngelakuin Wealth Dynamic juga nggak tahu gitu. Dan itu bener-bener joss banget. Nah, rumus ini bisa dipakai untuk seluruh tim leader untuk membentuk tim. Jadi kita bisa bener-bener milih orangnya karakter apa yang cocok sama kita. Kayak contoh nomor 1 paling gampang, kembali aku adalah seorang kreator. Kreator itu temennya adalah supporter lalu akumulator. Jadi kalau teman-teman adalah seorang kreator, carilah tim yang isinya supporter dan akumulator. Kalau teman-teman seorang star, carilah orang yang memiliki karakter deal maker dan lord. Kalau teman-teman seorang supporter, carilah orang yang bisa mengisi trader, posisi trader ya, yang profilnya trader, dan mekanik. Kalau teman-teman seorang deal maker, carilah akumulator dan kreator. Kalau teman-teman seorang trader, carilah lord dan star. Kalau teman-teman adalah seorang akumulator, carilah mekanik dan supporter. Kalau teman-teman seorang lord, carilah kreator dan deal maker. Kalau teman-teman seorang mekanik, carilah star dan trader. Jadi itu 8 sinergi yang teman-teman bisa gunakan di tim teman-teman supaya sinergi di dalam tim tersebut tuh bener-bener jalannya lancar, semuanya saling mengisi, kemungkinan besar nggak ada berantem karena sudah tahu posisi, udah tahu kayak apa yang harus dilakukan. Dan kelebihannya dari ini adalah mereka bener-bener melakukan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak akan terpaksa melakukan apapun yang mereka harus lakukan karena memang porsi flow-nya sudah tepat. Seperti tadi air turun dari atas ke bawah, seperti Lionel Messi dengan tiki-takanya dan lain-lain. Keren nggak tuh? Jadi kayak pada saat aku tahu ini langsung aku saranin teman-teman tarik juga tuh datasetnya, ketahui tim teman-teman profilnya apa. Kalau teman-teman butuh bantuan untuk narik, aku taruh link Wealth Dynamic di bawah, teman-teman bisa ngisi Wealth Dynamic-nya di situ. Nah, semenjak aku implementasiin ini masalah Wealth Dynamic dan flow yang tadi untuk tim, itu aku strukturin tuh, aku bantuin timku juga ngestruktur. Oke, kamu ngambil yang ini, kamu ngambil yang ini, kamu yang ngambil ini cara kerjanya gini, kamu saling mengisi, ini cara kerjanya gini, dan seterusnya. Flow di kantor, di organisasiku tuh kayak bener-bener kayak jauh lebih bersinergize. Itu bener-bener kayak udah ngeflow aja, udah jalan aja gitu. Pada saat aku ngomong A, tim ngomong B, ini ngomong C, kita bisa jalan bareng gitu. Udah nggak beradu karena satu sama lain udah saling mengisi porsinya. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu video-video lain, yang kalau seneng banget video kayak gini, aku tunjukin juga nih 2 video. Silakan teman-teman pilih mau yang mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Cari flow-nya biar sinerginya